Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Sudah bersyukur hari ini? Insya Allah sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan juga ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat limpahan rahmatnya jualah kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kali ini Ama akan sharing tentang membandingkan pecahan. So, keep on watching. Sebelum Ama lanjutkan, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, kita berdoa bersama-sama. Sedangkan untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. Amin. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 47, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, jadi salah satu perbandingan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yaitu berada di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah memfirmankan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi Al-Quran itu luas. Seperti namanya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua makhluknya. Next, sebelum Ama sharing materi membandingkan pecahan, di video sebelumnya Ama ada sharing materi terkait perkenalan pecahan. Yang belum menonton, silahkan ditonton dulu ya tentang perkenalan pecahan. Linknya akan Ama bagikan di deskripsi. Masih ingatkah tentang sebuah pizza? Nah, di sini ada sebuah pizza. Kemudian pizza itu kita potong menjadi 8 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 potong yang sama besar. Kemudian jika kita ambil 1 potong pizza, maka nilai 1 potong pizza yang kita ambil itu adalah 1/8. Artinya 1 dari 8 potong. Kalau kita ambil 2 potong, artinya nilai 2 potong ini dalam bentuk pecahan adalah 2/8. Yang artinya 2 dari 8 potong. Sedangkan kalau 3 potong, maka nilai potongan ketiga pizza ini adalah 3/8. Karena ada 3 potong dari 8 potong.
Nah, sampai di sini sudah kenal ya sekilas tentang perkenalan pecahan. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada si Ipin, Mail, sama si Upin. Nah, di sini Ama punya 3 buah pizza, kemudian pizzanya Ama bagikan kepada Ipin, Mail, dan Upin. Masing-masing dari mereka mendapatkan sebuah pizza. Pertama-tama, Ipin memotong pizzanya menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian, ia memakan 1 potong pizzanya atau setengah bagiannya. Kalau kita sebutkan dalam pecahan, berarti nilai potongan pizza yang dimakan Ipin adalah 1/2. Karena Ipin memakan 1 potong dari 2 potong total potongan pizza. Selanjutnya, Mail juga memotong pizzanya. Tetapi jumlah potongan pizza Mail ada 4 potong. 4 potong yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Kemudian, ia memakan 1 potong. Berarti kalau kita sebutkan dalam pecahan, maka nilai potongan pizza yang dimakan Mail adalah 1/4. Karena Mail memakan 1 potong dari 4 potong total potongan pizza. Selanjutnya Upin. Nah, si Upin juga memotong pizzanya. Tetapi Upin ini memotong pizzanya menjadi 8 potong sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Lalu Upin memakan 1 potong pizzanya. Nah, nilai pecahan 1 potong pizza yang dimakan oleh Upin adalah 1/8. Karena Upin memakan 1 potong dari 8 potong total pizza. Kalau kita perhatikan, besar potongan pizza yang dimakan oleh Ipin, Mail, dan Upin, maka paling banyak memakan pizza adalah siapa yang paling banyak? Dilihat dari gambar ini, kita jelas ya, terlihat siapa yang paling banyak memakan pizza. Iya, benar. Yang paling banyak memakan pizza adalah Ipin. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya akan semakin kecil, asal pembilangnya tidak berubah. Jadi, 1/2 lebih besar daripada 1/4. Sedangkan 1/4 lebih besar dibandingkan 1/8. Nah, ini dia kesimpulannya. Makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya akan semakin kecil, asal pembilangnya tidak berubah. Contoh, 1/2 lebih besar dari 1/4, 1/4 lebih besar daripada 1/8. Contoh realnya bisa kita lihat dari potongan pizza yang dimakan oleh Ipin, Mail, dan Upin tadi. Nah, sekarang Ama akan berbagi trik lagi. Trik yang lebih mudah untuk membandingkan 2 pecahan. Kita misalkan pecahan itu A/B dan C/D. Ini kalimatnya ya. Jika A dikali D lebih besar daripada B dikali C, maka A/B lebih besar daripada C/D. Oke. Ama ulangi lagi, perhatikan kalimatnya. Jika A dikali D lebih besar daripada B dikali C, maka
A per B lebih besar daripada C per D. Kalimat yang kedua, jika A dikali D lebih kecil daripada B dikali C, maka A per B lebih kecil daripada C per D. Ama ulangi, jika A dikali D kurang dari B dikali C, maka A per B kurang dari atau lebih kecil dari C per D. Oke, sudah paham? Next, Ama berikan contoh. Misal kita akan membandingkan bilangan 1 per 2 dengan 1 per 5. Mana yang lebih besar? Karena pembilangnya sama-sama 1, dari kesimpulan tadi kan kita bisa menyimpulkan, makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya akan semakin kecil. Asal pembilangnya tidak berubah. Nah, pembilangnya tidak berubah. Jadi siapa kira-kira yang lebih besar? Oke, kita buktikan ya dengan trik tadi. Nah, misal kita kalikan silang 1 per 2 dengan 1 per 5. Jadi, 1 dikali 5 dengan 2 dikali 1. Manakah yang lebih besar? 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya 5 lebih besar daripada 2. Ya, seperti ini ya bentuknya. 5 lebih besar daripada 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 lebih besar daripada 1 per 5. Terbukti ya. Sekarang, ayo kita coba lagi dengan contoh yang berbeda. Kita buktikan, benar nggak sih 1 per 2 itu lebih kecil daripada 2 per 3. Nah, ini pembilangnya berbeda nih. Mau nggak mau kita harus buktikan dengan cara kali silang. 1 dikali 3, 2 dikali 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, 3 lebih kecil daripada 4. Next, ada 2 per 3 dengan 5 per 4. Benar nggak sih jawabannya ini? Kita buktikan. 2 dikali 4, 3 dikali 5. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi, siapa yang lebih besar? Kesimpulannya adalah 8 lebih kecil daripada 15. Ya, jawabannya benar. 2 per 3 lebih kecil daripada 5 per 4. Lanjut. Nah, di sini ada 5 per 4 dengan 3 per 4. Benar nggak sih? Ini jawabannya kita buktikan ya. Kita kali silang 5 kali 4, 4 kali 3. 5 kali 4 sama dengan 20. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi 20 dengan 12 siapa yang lebih besar? Ya, besaran 20. Sehingga dapat disimpulkan 5 per 4 lebih besar daripada 3 per 4. Sehingga kalau kita urutkan pecahannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, siapa yang paling kecil di sini? Yang paling kecil ini 1 per 2. Kemudian 2 per 3. Kemudian 3 per 4. Nah, yang paling besar itu 5 per 4. Kita lihat. Nah, ya betul kan jawabannya? Jadi urutannya adalah 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 5 per 4. Silahkan perhatikan betul-betul. Insya Allah kalau sudah diperhatikan, kalian akan mengerti bagaimana cara mengurutkan pecahan.
atau membandingkan pecahan. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian, Ama punya beberapa soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Ini dia soal-soalnya. Urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Oke. Sampai di sini dulu sharing perkenalan tentang pecahannya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya, Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you on the next my video.